Assalamualaikum, selamat malam Bu. Saya Dwi Herdina dari kelas 6 Reguler 2 Klaster 2 KIC. Pada malam ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Pariwisata. Soal yang pertama, sebutkan apa tujuan dari pemasaran pariwisata. Tujuan dari pemasaran pariwisata adalah sebagai berikut. A. Tujuan pemasaran pariwisata untuk menarik wisatawan agar datang berkunjung pada suatu daerah wisata dalam beberapa tingkat baik lokal, regional, atau nasional dengan tujuan agar wisatawan lebih banyak datang, wisatawan lebih banyak tinggal, dan wisatawan lebih banyak menghabiskan uangnya. Yang B, menarik wisatawan yang datang untuk menggunakan semua pelayanan yang diberikan oleh perusahaan kelompok industri pariwisata yang ada dalam kawasan wisata itu. Dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan usaha masing-masing karena laba selalu menjadi dorongan untuk kegiatan pemasaran. Soal yang kedua, bagaimana cara memasarkan objek pariwisata? Cara memasarkan objek pariwisata ialah sebagai berikut. Yang pertama, kerjasama dengan perusahaan atau instansi terkait. Yang kedua, memakai jasa iklan. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan pameran wisata. Yang keempat, mengembangkan materi-materi kunjungan wisata. Yang kelima, koordinasi dengan agen penyelenggaraan perjalanan. Yang keenam, membuat website dan memanfaatkan media sosial. Yang ketujuh, review website. Yang kedelapan, membuat aplikasi mobile. Soal yang ketiga, strategi apa saja yang digunakan dalam pemasaran pariwisata? Strategi yang digunakan dalam pemasaran pariwisata yakni sebagai berikut. A. Mengembangkan identitas tempat wisata. B. Menentukan harga berkunjung. Yang C. Merumuskan Uniqlo Selling Proposition atau USP. Yang D. Melakukan promosi di media sosial atau online. Yang E. Membuat dan mengoptimalkan bisnis pariwisata untuk strategi yang lebih baik. Yang F. Mengoptimalkan konten pada website desa wisata tersebut. Soal keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan bauran pemasaran pariwisata. Dalam strategi pemasaran, perusahaan akan menentukan pasar, sasaran, dan posisi produk kepada setiap konsumen. Kegiatan ini sering dikenal dengan istilah bauran pemasaran atau marketing mix. Terdapat 4 komponen yang terdapat dalam bauran pemasaran yakni produk, harga, tempat, dan promosi. Dalam industri jasa pariwisata, bauran pemasaran digunakan sebagai upaya untuk memuaskan konsumen dengan lebih menitik beratkan pada kualitas objek pariwisata yang dapat diukur dengan 7 variabel yaitu produk, price, promotion, place, people, physical, and process. Soal yang kelima, jelaskan apa yang dimaksud dengan digital pariwisata dan strategi e-commerce dalam pemasaran pariwisata beserta tujuannya. Digital pariwisata merupakan salah satu strategi yang efektif dalam mempromosikan berbagai destinasi dan potensi pariwisata Indonesia melalui berbagai platform. Artinya, digital tourism tidak hanya sekedar mengenal namun juga menyebarkan keindahan pariwisata secara luas untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia. Bisa dibilang tren digital tourism tentu akan menjadi lompatan besar bagi sektor pariwisata dan ekonomi di Indonesia sebab digital tourism secara tidak langsung membuat masyarakat semakin melek dan ikut beradaptasi dalam perkembangan teknologi. Tentu bukan hal yang sulit karena gaya hidup masyarakat cenderung cepat dan bersentuhan langsung dengan internet. Lalu yang keenam, tentukan satu pilihan sebuah objek wisata. Selanjutnya, buatlah video yang memasarkan objek wisata tersebut. Di sini saya akan membahas sebuah objek wisata yang tentunya
Saya sudah pernah terjun langsung ke sana dan tidak jauh lagi dari Medan, Brastagi. Tempatnya itu ada di Mickey Funland atau Mickey Holiday yang beralamat di Jalan Lejen Jamin Ginting, Kabupaten Karo, Brastagi, Sumatera Utara. Banyak di sana keluarga-keluarga atau teman-teman atau ibu juga mungkin sering datang ke sana bawa anak-anaknya. Mickey Holiday nggak perlu dipasarkan juga semua orang pasti bakal tahu. Di sana banyak wahana-wahana permainan yang dengan membayar sekitar 90.000 semua sudah bisa dimainkan. Semua wahana yang sudah dimainkan dan fasilitas yang sangat baik. Jadi bahkan di Mickey Holiday tersebut juga terdapat banyak permainan juga buat anak-anak yang di bawah umur 3 tahun sampai dengan 12 dan ibu-ibu atau orang tuanya juga bisa dengan santai melihat anaknya main bebas karena tempatnya juga sangat safety, sangat membantu, nyaman, sejuk. Lalu fasilitas-fasilitas dalamnya juga memadai. Dan Brastagi juga satu objek wisata yang sering sih didatangi tentunya oleh warga Medan. Jadi saya memasarkannya itu dengan cara saya memasarkan Mickey Funland tersebut dengan cara membroadcast kepada teman-teman, menginfokan seperti apa dalamnya Mickey Holiday, seperti apa permainannya dan seseru apa permainan tersebut, senyaman apa. Walaupun kita tidak bisa bermain, tapi ada spot-spot yang bakal bakal bisa kita jelajahi seperti spot foto, duduk bareng keluarga, ada tempat makannya juga. Lalu saya akan memvideokan bagaimana Mickey Funland tersebut kepada teman-teman di jaringan online saya seperti Instagram, WA. Menurut saya Mickey Funland sangat worth it sih. Harganya dengan membayar 90.000 kita sudah bisa memain seluruh hak wahana. Baik Bu, hanya itu yang bisa saya sampaikan dan hanya itu juga hasil jawaban UAS saya. Lebih kurang atau juga kurang bagus saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu.